Formulir PEB baru menurut Per 34-BC-2016, perubahan ketiga dari P41-BC-2008. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang pemberitahuan pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P41/BC/2008 tentang pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Per 34/BC/2016. Setiap pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu eksportir dan satu penerima. Sebelum melakukan pengisian modul PEB, perlu diketahui oleh eksportir atau PPJK bahwa untuk mengisi pilihan yang sudah disediakan di modul PEB agar menekan tombol F1. Dalam hal menulis nilai uang dalam angka, ada tata caranya, yaitu untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik. Untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 digit di belakang koma. Contoh, USD 25.000,00 untuk penulisan $25.000 US. Selain itu, penulisan alamat eksportir, alamat penerima, alamat pembeli, dan alamat PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos atau PO Box. Langkah-langkah pengisian kolom-kolom pada modul PEB. Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan, dan lembar lampiran harus diisi halaman keberapa dari jumlah keseluruhan halaman. Pada bagian kiri atas lembar pertama, diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan ekspor barang. Kolom A, Kantor Pabean. Kolom ini terdiri dari 2 jenis kantor pabean, yaitu 1. Kantor pabean pemuatan, 2. Kantor pabean ekspor. Kolom kantor pabean pemuatan diisi dengan kode dan nama kantor pabean, tempat disampaikannya PEB, dan dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut. Contoh, Kantor Pabean Pemuatan, KPP BC Madya, Tanjung Perak. Kolom Kantor Pabean Ekspor diisi dengan kode dan nama kantor pabean, tempat dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean. Contoh, barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang langsung keluar daerah pabean di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. PEB disampaikan di KPP BC Madya Pabean Tanjung Perak, Kantor Pabean Pemuatan, KPP BC Madya Pabean Tanjung Perak, dan Kantor Pabean Ekspor, KPP BC Madya Pabean Tanjung Perak. Dalam hal barang ekspor dimuat di sarana pengangkut yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda, Kantor Pabean Ekspor diisi dengan kode dan nama kantor pabean, tempat terakhir barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan keluar daerah pabean. Contoh, barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari Makassar tujuan Surabaya dengan angkutan bukan multimoda, PEB didaftarkan di KPPBC Makassar. Barang ekspor dibongkar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk dimuat ke sarana pengangkut lain dengan tujuan Singapura. Maka pengisiannya Kantor Pabean Pemuatan, KPPBC Tipe Madya Makassar. Kantor Pabean Ekspor, KPPBC Tipe Madya Tanjung Perak. Dalam hal barang ekspor dimuat di sarana pengangkut yang merupakan bagian dari angkutan multimoda, Kantor Pabean Ekspor diisi sama dengan kode dan nama Kantor Pabean Pemuatan. Contoh, barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya, tujuan Tanjung Priok, Jakarta dengan angkutan multimoda. PT Sumber Makmur mengekspor barang dari Tanjung Perak, Surabaya, tujuan Malaysia. Dari Surabaya,
diangkut dengan sarana pengangkut MV Mandiri Jaya 102S berbendera Indonesia menuju Tanjung Priok, Jakarta. Di Jakarta, barang dibongkar dan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV Freedom Voy 115N berbendera Singapura. Maka pengisiannya Kantor Pabean Pemuatan KPPBC Madya Tanjung Perak, Kantor Pabean Ekspor KPPBC Madya Tanjung Perak. Kolom B. Jenis ekspor. Jenis ekspor adalah pengelompokan ekspor terkait dengan prosedur asal dan pergerakan barang ekspor. Oleh karenanya, kolom ini harus diisi sesuai dengan jenis ekspor yang digunakan oleh eksportir. Apakah itu jenis ekspor biasa, atau jenis ekspor akan diimpor kembali, atau jenis ekspor re-ekspor? Contoh, barang ekspor akan diimpor kembali, maka pengisiannya jenis ekspor akan diimpor kembali. Kolom C. Kategori ekspor. Kategori ekspor adalah pengelompokan ekspor terkait dengan fasilitas yang diterima eksportir. Dengan demikian, kolom ini harus diisi dengan kategori ekspor apa yang digunakan oleh eksportir. Terdapat 18 kategori ekspor yang tersedia dalam modul PEB. Pilih salah satu kategori yang sesuai dengan ekspor Anda. Kolom D. Cara perdagangan. Kolom ini diisi dengan cara perdagangan yang digunakan oleh eksportir. Ada dua cara perdagangan yang tersedia dalam modul PEB, yaitu cara perdagangan imbal dagang dan cara perdagangan lainnya. Pilih salah satu sesuai cara perdagangan Anda. Kolom E. Cara pembayaran. Kolom ini diisi dengan cara pembayaran yang digunakan oleh eksportir sesuai pilihan yang tersedia dalam modul PEB. Kolom F. Data perdagangan. Kolom data perdagangan mencakup beberapa kolom elemen data, yaitu eksportir, PPJK, penerima, pembeli, data pengangkutan, data pelabuhan atau tempat muat ekspor, dokumen pelengkap pabean, data tempat pemeriksaan, data penyerahan barang, data transaksi ekspor, data peti kemas, data kemasan, data barang ekspor, dan data penerimaan negara. Kolom eksportir. Kolom eksportir mencakup 5 kolom data, yaitu kolom identitas, kolom nama, kolom alamat, kolom NIPER, dan kolom status. Kolom NIPER hanya diisi dalam hal eksportir adalah perusahaan yang mengekspor barang yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk. Kolom PPJK. Kolom PPJK mencakup 3 kolom data, yaitu kolom NPWP, kolom nama, dan kolom alamat. Kolom penerima. Kolom penerima mencakup 3 kolom data, yaitu kolom nama, kolom alamat, dan kolom negara penerima di luar negeri. Kolom pembeli. Kolom pembeli mencakup 3 kolom data, yaitu kolom nama, alamat, dan negara pembeli di luar negeri. Kolom nama pembeli. Kolom ini diisi dengan nama pembeli barang di luar negeri. Dalam hal pembeli barang dari luar negeri menerima langsung barang yang dibelinya, maka ia berstatus sebagai pembeli. Contoh, Heyman Ltd di Malaysia membeli barang dari PT Sumber Makmur di Indonesia. Lalu, PT Sumber Makmur mengirim barang ekspor ke Heyman Ltd di Malaysia. Maka penulisannya, pembeli diisi dengan nama Heyman Ltd. Penerima diisi dengan nama Heyman Ltd. Dalam hal pembeli barang dari luar negeri tidak menerima langsung barang yang dibelinya, maka ia tetap berstatus sebagai pembeli. Contoh, Samsung Ltd di Singapura membeli barang dari PT Sumber Makmur di Indonesia. Lalu, PT Sumber Makmur di Indonesia mengirim barang ekspor ke Heyman Ltd di Malaysia atas permintaan Samsung Ltd. Maka penulisannya,
Pembeli diisi dengan nama Samson Ltd. Penerima diisi dengan nama Heyman Ltd. Kolom data pengangkutan. Kolom data pengangkutan mencakup 4 kolom data, yaitu 1. Kolom cara pengangkutan. Kolom ini diisi dengan cara pengangkutan. Terdapat 5 cara pengangkutan yang tersedia dalam modul PEB. Pilih salah satu yang sesuai dengan cara pengangkutan ekspor Anda. 2. Kolom nama dan bendera sarana pengangkut. Kolom ini diisi dengan nama sarana pengangkut dan kode negara sebagai bendera yang terdaftar atau teregistrasi dari sarana pengangkut yang akan mengangkut barang ekspor ke luar daerah pabean. Dalam hal barang yang akan diekspor dimuat tidak ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean, maka nama sarana pengangkut diisi dengan nama sarana pengangkut dari pelabuhan muat asal dan nama sarana pengangkut dari pelabuhan muat ekspor. 3. Kolom nomor pengangkut, VOI, atau flight atau nopol. Kolom ini diisi dengan nomor perjalanan sarana pengangkut. Nomor voyage untuk angkutan laut, nomor flight untuk angkutan udara, dan nomor polisi untuk angkutan darat. 4. Kolom tanggal perkiraan ekspor. Kolom ini diisi dengan format tanggal, bulan, dan tahun perkiraan barang akan diekspor. Kolom data pelabuhan atau tempat muat ekspor mencakup 5 kolom data, yaitu 1. Kolom pelabuhan muat asal. Kolom ini diisi dengan kode dan nama pelabuhan laut atau udara, tempat asal pemuatan barang, dan tempat pendaftaran barang ekspor ke sarana pengangkut. 2. Kolom pelabuhan atau tempat muat ekspor. Kolom ini diisi dengan kode dan nama pelabuhan atau tempat barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean. Dalam hal barang ekspor dimuat di sarana pengangkut yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda, diisi dengan kode dan nama pelabuhan terakhir barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan keluar daerah pabean. Tempat muat ekspor adalah kawasan pabean, tempat dimuatnya barang ekspor ke sarana pengangkut darat yang akan berangkat keluar daerah pabean melalui perbatasan darat yang ditunjuk. 3. Kolom pelabuhan bongkar. Kolom ini diisi dengan kode pelabuhan dan nama pelabuhan tempat akan dibongkarnya barang ekspor dari sarana pengangkut yang membawa barang ekspor. 4. Kolom pelabuhan tujuan. Kolom ini diisi dengan kode pelabuhan dan nama pelabuhan tujuan ekspor. 5. Kolom negara tujuan ekspor. Kolom ini diisi dengan kode negara dan nama negara tujuan barang akan diekspor. Dalam hal negara tujuan barang dikirim dengan alamat penerima atau pembeli tidak sama, maka diisi pada kolom negara tujuan adalah negara tujuan barang dikirim. Kolom dokumen pelengkap pabean. Kolom dokumen pelengkap pabean mencakup 3 kolom data, yaitu 1. Kolom nomor dan tanggal invoice. 2. Kolom nomor dan tanggal packing list. 3. Kolom jenis dokumen atau nomor atau tanggal dokumen lainnya. Kolom ini diisi dengan jenis dokumen pelengkap pabean, termasuk dokumen perizinan ekspor, nomor dokumen pelengkap pabean, dan tanggalnya. Dalam hal ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, kolom diisi dengan jenis dokumen CK5, nomor dan tanggal dokumen CK5, kode dan nama kantor bea cukai tempat didaftarkannya pemberitahuan mutasi barang kena cukai atau dokumen CK5. Kolom data tempat pemeriksaan. Kolom data tempat pemeriksaan mencakup 3 kolom data, yaitu kolom lokasi pemeriksaan. Kolom ini diisi dengan lokasi pemeriksaan barang ekspor. Terdapat 6 lokasi pemeriksaan yang tersedia dalam modul PEB. Pilih salah satu yang sesuai dengan lokasi pemeriksaan barang ekspor Anda. Kolom kantor pabean pemeriksaan. Kolom ini diisi dengan kode kantor pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor. Kolom ini diisi dalam hal barang ekspor harus diperiksa fisik. Kolom gudang PLB atau Pusat Logistik Berikat.
Kolom ini diisi dengan kode dan nama gudang pusat logistik berikat dalam hal ekspor dari pusat logistik berikat. Kolom data penyerahan barang. Kolom data penyerahan barang hanya mencakup satu kolom data, yaitu kolom cara penyerahan barang. Kolom ini diisi dengan uraian dan kode cara penyerahan barang ekspor antara penjual dan pembeli. Terdapat 12 cara penyerahan barang yang tersedia dalam modul PEB. Pilihlah salah satu yang sesuai dengan cara penyerahan barang ekspor Anda. Kolom data transaksi ekspor. Kolom data transaksi ekspor mencakup 6 kolom data, yaitu kolom bank devisa hasil ekspor, kolom jenis valuta, kolom FOB, kolom freight, kolom asuransi, luar negeri atau dalam negeri, dan kolom nilai maklon jika ada. Kolom data peti kemas. Kolom data peti kemas mencakup 2 kolom data, yaitu kolom jumlah peti kemas dan kolom nomor, ukuran, dan status peti kemas. Kolom data kemasan. Kolom data kemasan hanya mencakup satu kolom data, yaitu kolom jenis, jumlah, dan merek kemasan. Kolom data barang ekspor. Kolom data barang ekspor mencakup 10 kolom data, yaitu kolom berat kotor, kolom berat bersih, kolom nomor urut, kolom pos tarif sesuai buku tarif kepabeanan Indonesia, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain, dan kode barang, kolom harga ekspor barang dan tarif bea keluar pada tanggal pendaftaran, kolom jumlah dan jenis satuan, berat bersih kilogram, volume meter kubik, kolom negara asal barang, kolom daerah asal barang, kolom jumlah nilai FOB, kolom nilai tukar mata uang. Dalam hal barang ekspor tidak terkena bea keluar, maka kolom harga ekspor barang dan tarif bea keluar, serta kolom nilai tukar mata uang dikosongkan dan diberi tanda strip sebagai berikut. Kolom data penerimaan negara. Kolom data penerimaan negara mencakup 2 kolom data, yaitu kolom 50, nilai bea keluar. Kolom ini diisi dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan bea keluar dalam rupiah. Dalam hal barang ekspor tidak terkena bea keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda strip sebagai berikut. Kolom 51, penerimaan pajak lainnya. Kolom ini diisi dengan jumlah keseluruhan penerimaan pajak lainnya dalam rupiah apabila ada. Dalam hal barang ekspor tidak terkena pajak lainnya, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda strip sebagai berikut. Kolom G, tanda tangan eksportir atau PPJK. Kolom ini diisi dengan nama tempat atau kota, tanggal, dan nama jelas eksportir atau PPJK. Kolom ini wajib ditandatangani oleh eksportir atau PPJK. Kolom H, kolom khusus bea cukai. Sesuai namanya, kolom khusus bea cukai, maka kolom ini diisi hanya oleh petugas bea cukai. Demikian langkah-langkah pengisian modul PEB format baru. Selamat mencoba!